terbang naik pesawat yang harga sekali terbangnya $500.000. Dan kami juga bakal terbang naik jet pribadi seharga $25.000, tiket first class yang harganya $10.000, pesawat blim, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum aku kasih lihat gimana sih rasanya naik pesawat paling mewah di dunia, kami bakal naik pesawat yang paling murah. Ini reot banget. Ini uangnya, Pak. Aku khawatir banget nih. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Saya sudah sering melakukan ini. Bukannya baru 6 kali. Kenapa suaranya kayak mesin potong rumput ya? Waktunya naik pesawat paling murah di dunia. Ini dia. Astaga. Ya ampun. Oh, enggak. Kenceng banget. Wah, aman gak nih? Dia hampir nabrak kamera. Saya sebelah kiri. Jangan lupa pakai seat belt. Bapak fokus bikin aku selamat aja, Pak. Saya coba ya. Oke, dia udah terbang. Siapa dong yang ngurus channel? Udah cukup, Pak. Udah. Bapak boleh mendarat. Enggak lah. Ayolah, Pak. Aku mohon nih. Dia yang bayarin aku, Pak. Hati-hati. Kalau kalian pikir ini gila banget, tunggu sampai nanti pas kami naik pesawat paling mahal di dunia. Tunggu sebentar. Saya jadi nggak enak nih. Astaga, mereka mau mendarat. Siap-siap mendarat. Wah. Kami berhasil, kami selamat. Selanjutnya adalah pesawat first class seharga $1.000. Jadi gini ya guys, aku beli semua kursi first class ini. Terserah mau duduk di mana. Kamu mau coba lotion semprot ajaib nggak, Jimmy? Kenapa? Ya, ini kan first class, bro. Makan fine dining, kan? Kami masing-masing dapat kursi dan TV. Kami juga dapat makanan yang enak, perlengkapan mandi gratis. Nggak, Jimmy? Kenapa? Ya, ini kan first class, bro. Makan fine dining, kan? Kami masing-masing dapat kursi dan TV. Kami juga dapat makanan yang enak, perlengkapan mandi gratis, sama piyama. Kita boleh bawa pulang ini semua kan? Waktu penerbangannya panjang. Berbaring. Kita bisa berbaring kayak di kasur. Aku ngerasa kayak di peti mati, tapi aku suka. Iya, ini gila sih. Bagian terbaiknya, Yang paling aku suka dari tiket ribuan dolar ini, aku nggak perlu ngomong sama Nolan. Aku nggak suka kaca ini, soalnya aku kepisah. Aku kesepian. itulah alasannya kenapa aku suka ini. bagian gak enaknya adalah kita nggak dapat banyak privasi. Rasanya aneh banget ngerekam video sambil banyak orang lewat begini. Ayo kita lihat gimana rasanya tiket pesawat yang 10 kali lebih mahal. Dan ini tiket pesawat seharga $10.000. Ya ampun, ini enak banget. Ruang kaki aku luas banget nih, lihat deh. Yuk kita mulai dengan nyebutin apa aja yang kami dapat. Ada tablet, TV, layar sentuh raksasa, bar pribadi di kursi, cemilan. Tapi coklatnya bukan Feastables, aku mau refund. Bisa konekin ke wifi nggak ya? Padahal kita udah bayar $10.000, tapi kita tetap harus bayar $20 buat wifi. Emang nggak gratis? Sekarang waktunya terbang. Dan ini gila banget, soalnya aku bisa lihat di TV aku. Dan karena ini penerbangan 16 jam, aku harus lihat kamar mandinya bagus banget nih. Ada wastafelnya, toilet, terus ada juga shower. Gila banget. Coba lihat, kami lagi di ketinggian 30.000 kaki dan aku bisa mandi. Lebih kerennya lagi, aku sama anak-anak bisa pesan makanan sebanyak yang kami mau. Dan bukan cuma itu, kami simpen yang terbaik. Apa kabar, bro? Ada lounge pribadi di bagian belakang pesawat. Jimmy, Ya. Apa? Ngapain sih? Au! kamu nggak mimpi. Itu tiket pesawat $10.000. Coba naik turunin kameranya. Sekarang kita di pesawat seharga $25.000 di atas tangga ini. Bener, lantainya banyak. Ini nggak masuk akal. Ini gila banget. Kita bakal duduk di atas orang-orang. Ya ampun. Silahkan, ini ruangannya. Dengan $25.000 kita dapat 2 ruangan besar. Wah, gila. Belum pernah ngeliat yang kayak begini. Luas tempat kami di pesawat ini 4 kali lebih besar dari sebelumnya. Aku nggak pernah lihat pesawat yang bisa dipakai buat ngelakuin jumping jack kayak gini. Coba lihat. Kami juga dapat 2 kursi dan banyak TV. TV di satu ruangan ini lebih banyak dibanding semua pesawat yang pernah kami naikin. Makanannya disajiin sama pramugari pribadi. Kenapa kalau kita udah bayar mahal selalu disajiin kaviar ya? Dan kamar mandi. Bisa ngobrol sebentar? Kamar mandi ini kok ngecewain banget ya? Nggak ada shower, nggak ada penghangat lantai, setengah lagi ukurannya. Aku ngerasa yang harganya $10.000 lebih sepadan. Kamu mau nggak bayar segini buat sekali penerbangan? Aku nggak rekomendasiin ini. Mendingan mobil aja. Mendingan beli mobil. Sekarang bagian terbaiknya ada kasur ukuran queen. Kenapa mereka nggak bikin setiap kursinya jadi kasur? Bro, dibanding ngejajarin 3 kursi, mending taruh kasur susun 3 biji. Selamat pagi, tidurnya nyenyak banget. Thor, bangun. Kita mau mendarat. Aku tidur kayak orang mati. Tadi itu adalah penerbangan paling mahal di dunia. Sekarang waktunya penerbangan pribadi. Ini pesawat ratusan ribu $. Ini gede banget. Dengan harga segitu, kita dapat full 1 pesawat. Pribadi. Wah, ini kaya ya. Ini gila banget. Ini gak masuk akal. Mau tahu bagian paling gilanya? Ini baru 1 dari 4 ruangan yang ada. Emang masih ada lagi? Kirain cuma ini.
Guys, ayo sini deh. Ruangan apaan nih? Ini ruangan lounge yang lain dengan setumpuk cemilan sama TV yang gede. Dan kalau kita capek, kita dapat kamar tidur pribadi. Wah, gila. Hihi. Ini kayak hotel. Dan yang paling penting, kamar mandi. Masa? Ini nggak mungkin. Wah, gila. Wah, gila, ada kursi di kamar mandinya, bro. Kalian pernah lihat pesawat setengah ukuran ini nggak? Belum. Nggak pernah. Apa yang kita obrolin kalau lagi naik pesawat pribadi? Nih, aku kasih tahu ya, tahun lalu aku ngejual akun Smithers aku terus. Waduh. Oh, bentar. Aku baru sadar. Awas jatuh. Ada belakang. Oh, wow. Ya ampun. Aku nggak sadar kita udah terbang. Wah, kameranya jatuh. Berhenti. Ini gila banget. Hei, Kal, aduh. Ya ampun. Aku bisa guling-guling. Oke. Aku duduk dulu deh. Ini mungkin kamar mandi terbaik. Ini toiletnya. Pas duduk kita bisa nonton TV. Nolan, semoga ngerasa nyaman ya di kamar mandi. Ada apa? Aku jadi bingung. Oh, jangan dong, Carl. Dia gak bakal keluar. Ada stik, kentang Oh, bubuk, dan kelihatannya sayuran. enak. Kalian juga menginspirasi, jadi saya bawakan pizza. Ini yang paling aku suka, soalnya ada YouTube. Tapi kami nggak muncul pertama, jadi aku nggak suka. Kalian bisa tahu ini kasur orang kaya soalnya bantalnya banyak banget. Yang ini di sini, yang ini di sini. Aku bakal nerbangin benda ini. Itulah indahnya penerbangan pribadi. Kita bisa lakuin yang kita mau, kapanpun. Carl nerbangin pesawat, Chandler denger lagu sambil makan pizza, Chris tidur siang, dan aku nggak tahu Nolan di mana. Nggak ada transit kalau naik pesawat pribadi, nggak ada TSA, jadi hemat waktu banget. Karena itulah setiap orang kaya pasti punya pesawat pribadi. Semuanya, Ya. sebentar lagi kita akan mendarat. Carl, keluarin aku. Mau mendarat nih. Keluarin aku, bro. Oh, Wow, astaga. Ini sama sekali nggak nyantai. bentar. Nolan masih di kamar mandi ya? Gak tahu, emang iya. Carl, keluarin dia deh. Oh, Gimana penerbangannya? masih lebih enak dari yang $1.000. Sekarang Blim seharga 300.000. Sebentar lagi aku bikin gak blur. Sebelum aku lepas penutup matanya, tebak tulisan apa yang ada di Blim? Nomor HP-nya Nolan mungkin? Beneran nomor HP-nya Nolan. Itu bakalan lucu sih. Lain kali ya. Lepasin penutup matanya. Puter badan. Bagaimana kita lihat. Aku suka ibunya kau. Astaga. Apa? Dia beneran sayang sama ibu aku. Enggak, Carl. Dia suka ibu kamu. Dia bukan sayang. Bakal Enggak, aku aneh sayang dia banget. kok. Oh, Bro, boleh aku dorong gak? Barusan kayak gerak. Pesawat terbang raksasa ini bisa ditarik cuma pakai tali. Dan kalian pasti penasaran, gimana bisa aku dapetin ini dan bayar ratusan ribu dolar? ZipRecruiter, platform rekrutmen yang aku pakai buat ngerekrut kayak editor, kameramen, dan akuntan. Yuk lihat ini masih bisa terbang nggak kalau aku naikin? Kamu berat, bro. Maksud kamu aku gendut? Maksudnya otot kamu gede. Alias gendut. ZipRecruiter adalah tempat orang-orang nemuin kerjaan mereka. Kalau Blim ini kecelakaan terus aku mati, Aha. kalian bisa pakai ZipRecruiter buat cari kerjaan baru. itu bakalan lebih gampang. Makasih Aku banyak, gak suka bro. obrolan kayak gini. Oke, yuk terbang. Dah Chandler. Dadah, selamanya. Apa? Kayaknya aku denger selamanya. Padahal dia bisa promosi sesuatu, tapi dia lebih milih ibunya, Carl. Aku lumayan takut. Ini makin lama makin cepet. Oke, sampai ketemu di balapan. Oh, aku lupa bilang, kami bakalan terbang naik Blim ini di atas 150.000 orang di acara balap mobil terbesar di dunia. Dan Carl sama sekali nggak tahu. Sebelum aku mati di Blim ini, aku mau ngasih tahu kalian soal ZipRecruiter. Kami baru aja posting lowongan kerja di ZipRecruiter. Dan aku bakal telepon satu kandidat dan interview dia. Hey Thomas, aku lihat lamaran kamu di ZipRecruiter. Kamu dengar nggak? Oh iya, bisa. Ini Mr. Beast ya? Iya, aku Mr. Beast, tapi itu nggak penting. Maaf, aku nggak dengar. Iya, soalnya kami lagi naik Blim. Kamu udah berapa lama jadi editor? Iya, aku editor. Sekitar 10 tahun. Kamu bisa bikin video kami jadi lebih bagus. Menurutku dengan tim yang hebat dan sedikit inovasi kreatif, aku pasti bisa bikin videonya lebih bagus. Oke, boleh juga. Kirim beberapa hasil kerja kamu ya. Kalau kalian mau dapat kesempatan kayak Thomas, klik link di deskripsi atau ketik ziprecruiter.com/MrBeast. Kami bakalan cek satu persatu yang melamar. Sekarang kami di atas Daytona 500. Ini acara paling sibuk yang pernah ada. Harusnya kamu tulis yang lebih baik di filmnya. Enggak, ini udah bagus kok. Ini salah. Mereka bisa lihat kita? Iya, bisa. Kami Carl, aku pastiin mereka semua sayang ibu kamu. Aku sayang ibunya Carl. Semua orang bilang kami sayang. Ibunya Carl, kalau nonton ini, ibu perempuan yang disayang. Kamu gila. Demi ibu kamu. Dan sekarang tiket pesawat paling mahal di dunia.
Hai, selamat datang. Saya sarankan untuk lepas sepatunya karena karpet ini harganya 2 juta dolar. Ya kayak saya menyarankan dengan sangat. Dan luasnya ini lebih gede dari rumah kami. Hampir nggak mungkin buat ngebayangin seberapa besar pesawat ini. Di sini ada kamarnya. Wow, ini kamar. Kamar lagi. Kamar lagi. Ayo terus, ini buat kru. Kamar lagi. Kamu nemuin apa? Bagianku. Kamar tidur di pesawat ini benar-benar berlebihan. Wastafel berplat emas, ada beberapa shower. Di dalamnya ada apa? Itu toiletnya. Pesawat ini punya ruangan nonton sendiri. Lounge yang muat buat 12 orang. Dan di sebelah sini ada ruang tengah. Sofa ini lebih gede dari yang aku punya di rumah. Aku cuma mau ngasih tahu, kalian baru lihat sepertiga dari pesawat ini. Masih ada lagi. Apa? Oh, barang-barang bagus. Kita bisa telepon pramugari dari Kalau kamar. kita bisa terus gini tiap terbang, aku mau terus tinggal di udara. Wow. Apa itu? Maaf, aku nyoba lampunya. Kenapa aku ngelewatin kamar ini? Kita jalan di seluruh pesawat. Kalau kamu pikir udah lihat seluruhnya, di pesawat ini ada tempat pijit juga loh. Gimana, Carl? Luar biasa. Jadi aku harusnya enggak. Bapak-bapak, gimana kita bisa bayar pesawat ini? Aku bakal bilang ini berkat fans kita. Dan karena itu, kami udah undang beberapa subscribers random ke pesawat $500 000 ini. Kamu udah pernah naik pesawat pribadi belum? Belum, ini pertama kalinya. Langsung yang paling mahal di dunia loh. Aku nggak pernah lihat kayak gini di pesawat. Gila banget, men. Permisi, yang Ada di bisa sebelah sini dibantu? apa ya? Itu tempat coklat. Bisa tolong dibuang? Oke. Kayaknya dia nggak beneran buang. Mulai sekarang cuma coklat ini yang boleh disajiin, oke? Oke. Namanya Feastables, coklat dengan nilai tertinggi di dunia. Yang sebelah sini apa ya? Udah pasti kamar rahasia, bro. Ini tempat para kru. Kita dapat banyak bentuk muka lucu. Perhatian semuanya, kita sebentar lagi terbang. Pakai sabuk pengamannya, jangan berbuat urakan. Terima kasih. Biasanya orang yang kayak gimana sih yang naik pesawat ini? Biasanya pebisnis. Kalau teman-teman bego saya gimana? Mereka lumayan bego ya. Dengan harga segitu, mereka nyajiin makanan berkualitas tinggi kapanpun dan dimanapun. Bahkan kalau lagi di kamar utama. Kamu mau? Kalian tahu nggak kita mau kemana? Enggak. Kami ngajak kalian ke Disney World dan bakal bayarin kalian 2 hari perjalanan kemanapun kalian mau. Nggak mungkin. Jadi kalau kalian mau naik pesawat paling mahal di dunia, terus dibayarin ke Disney World selama 2 hari, subscribe!